Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai keutamaan ahlul ilmi yang dalam firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qisti. Syahidah bersaksi, Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan juga ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu bersaksi. Allah menyertakan persaksian para malaikat, persaksian ahlul ilmi ala tauhidihi, untuk mengikrari, untuk mengakui, untuk mengimani bahwa Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Allah adil, malaikat adil, ahlul ilmi adil. Ahlul ilmi yang adil ini sudah barang tentu ahlul ilmi yang ilmunya ilmu yang manfaat. Kapan ilmu itu manfaat? Ilmu itu manfaat ketika yang pertama, ketika belajar, ketika sekolah, ketika kuliah, ketika mondok, si pertama, si kabiaya, sanguna halal. Khilluz zati, sangunya halal. Berarti ilmu manfaat itu tidak bisa-bisa dari sangu yang halal, pertama. Yang kedua, setelah biayanya halal, du'aul walidaini, ilmu itu nantinya akan manfaat setelah sangunya yang pertama halal. Yang kedua, mendapat doa restu kedua orang tua, du'aul walidaini. Dan ilmu itu nantinya akan manfaat. Yang ketiga adalah ridho syaikhi, ridhonya guru. Kita ingat, ilmu itu nantinya akan manfaat. Pertama, sangunya halal. Kedua, doa restu kedua orang tua. Ketiga, ridhonya guru. Yang keempat, ilmu itu akan manfaat nantinya manakala ketika nyari ilmu, ketika tolabul ilmi, ketika belajar dengan niat yang benar. Niat yang benar sudah otomatis niat yang orientasinya akhirat. Inilah nantinya ilmu akan manfaat. Kita ulang. Ilmu manfaat itu yang pertama, khilluz zati, sangunya halal. Kedua, doa restu kedua orang tua. Doanya orang tua, kedua orang. Doaul walidaini. Berarti nyari ilmu itu nantinya manfaat oleh doanya kedua orang tua. Direstui, didoai oleh kedua orang tuanya. Berarti hubungannya orang tua dengan anak ini tidak bisa dipisahkan. Terlebih soal belajar, soal tolabul ilmi, soal menuntut ilmu. Yang ketiganya, ilmu itu akan manfaat manakala mendapat ridhonya orang yang mengajar, yakni ridhonya guru, ridhonya syekh. Maka jangan sekali-kali berani sama guru. Jangan sekali-kali menentang perintahnya guru. Berarti yang diperintahkan syekh, guru, ini tentu perintah yang akan bermanfaat bagi yang diperintah. Sekaligus berfaedah bagi kemaslahatan. Karena perintahnya guru haruslah dipatuhi. Karena guru yang memerintahkan kepada muridnya untuk berbuat sesuai dengan apa ilmu yang telah diajarkan. Berarti ridhonya guru ini akan mengantarkan kepada ilmu yang manfaat. Yang terakhir, yang keempat, yang mesti harus diperhatikan, ilmu itu nantinya akan manfaat setelah sangunya halal, doa restu kedua orang tua, ridhonya guru, niatnya benar. Niat benar ini sudah otomatis niat yang tujuannya, yang kiblatnya akhirat. Sehingga orang yang punya ilmu macam ini pasti objektif, pasti. Karena ini menjadi orang cerdas. Siapakah orang yang cerdas?
Orang cerdas adalah orang yang selalu berbuat objektif, yang selalu berlaku adil, yang selalu berbuat. Ya ini tandanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Allah adil, malaikat adil, ahlu ilmu adil. Nah, berarti adil ini tanda alamat ayat bahwa ini ilmunya manfaat. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak orang pintar, banyak orang bergelar, tetapi jauh daripada benar. Jangan heran. Di akhir zaman, akhir zaman tua, kita jangan heran, gak usah heran kalau semakin banyak jumlahnya orang pintar, bergelar tetapi jauh daripada benar. Ini akibat apa? Mari kita telusuri. Mungkin ketika sekolah, kuliah, belajar sangunya enggak halal mungkin. Mungkin tidak didoakan oleh kedua orang tuanya, atau mungkin tidak diridhoi gurunya, atau mungkin salah niatnya. Coba kita renungkan betul-betul ini yang mengakibatkan ilmu tidak manfaat. Boleh jadi seka biaya tak halal. Sehingga hanya jadi orang pintar, hanya jadi orang bergelar, tapi jauh daripada benar. Naudzubillah. Nah, alim tapi alim pet. Alim tapi alim pet. Orang alim yang sebenarnya orang yang cerdas. Kita perhatikan sabda Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu utawi wong kang cerdas iku man wong dana kang ngasorake sapa ma al-kaisu sapa man nafsahu ing nafsu liman al-kais wa amila lan ngamal sapa man sapa al-kais lima krono arai barang wa amila lan ngamal sapa lima ba'dal mauti kanggo sangu sawise mati. Tanda alamat se nyata, se jelas, se cetak orang cerdas itu adalah orang yang sanggup mengekang nafsunya, mengendalikan nafsunya, dan dia beramal bersiap-siap untuk sangu mati. Ini orang cerdas. Dalam pepatah moto disebutkan al-kayyisul hakikiyu wa man la yaruddul haqqo ala aduwihi wa yubtilul batil min sodikihi. Orang cerdas yang sebenarnya adalah dia yang bisa menerima kebaikan, kebenaran biarpun dari musuhnya. Ulangi. Yang disebut orang cerdas yang sesungguhnya, orang cerdas yang hakiki, orang cerdas yang sejati adalah dia yang sanggup menerima kebenaran barang hak biarpun dari orang yang tidak disukai. Biarpun musuhnya, kalau benar tetap dianggap benar. Dan dia sanggup menganggap perkara yang salah itu batil biarpun dari teman sendiri. Artinya apa? Objek. Biarpun musuh, kalau yang dikata benar, dia anggap benar, dia terima itu kebenaran. Biarpun salah, saya ngocak kancang, ya tetap dianggap salah. Tidak dibalik. Kaprana orang, kebanyakan orang, mula kadung kanca, mula kadung akrab, tak peduli salah atau benar tetap dibela. Ini kaprah. Sehingga sulit menerima kebenaran dari orang yang dimusuhi. Ini bukan orang cerdas. Kalau benar-benar cerdas, yang diperbuat tentu objektif. Ini menandakan ilmu manfaat. Kita ulang, ilmu manfaat itu pertama sangunya halal, kedua doa restu kedua orang tua, yang ketiga ridhonya guru, yang keempat niatnya benar. Niat yang benar ini niat yang orientasinya akhirat. Disebutkan dalam tafsirannya sabda Nabi,
Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Yang disebut orang cerdas adalah dia yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk sanggup setelah mati. Tafsirannya hadis ini, al-alimus shadiqu kaunuhu zahidan fid dunya mukbilan ala akhiratihi. Al-alimu utawi wong kang alim, wong kang duweni ilmu, as-shadiqu kang temen, orang alim yang sebenarnya. Coba perhatikan tafsiran ini. Al-alimu shadiqu, al-alimu utawi wong kang alim, as-shadiqu kang temen, iku kaunuhu utawi anane alim shadiq iku zahidan kang topo, kang zuhud fit dunya ing dalem donya, mukbilan tur kang madhep ala akhiratihi ing atase akhirate wong alim sejati. Ini berarti niat ketika menuntut ilmu orientasinya akhirat, tujuannya akhir, dan memang kiblatnya akhirat. Zaman macam ini langka, jarang orang yang menuntut niat macam ini. Niatnya nuntut ilmu, orientasinya akhirat. Al-alimus shadiqu kaunuhu zahidan fid dunya mukbilan ala akhiratihi. Al-alimu utawi wong kang alim, as-shadiqu kang temen, iku kaunuhu utawi anane alim shadiq iku zahidan kang zuhud kang topo fid dunya ing dalem donya mukbilan tur kang madhep ala akhiratihi ing atase akhirate alim shadiq, orang alim yang sesungguhnya. Lain dengan alim yang imitasi, alim yang palsu. Alim yang palsu ini tentu orientasinya dunia. Al-Quran surat Ali Imran ayat 152 sudah menengarai. Ali Imran ayat 152. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ayat ini turun sababun nuzulnya ketika perang Uhud. Perang Uhud itu juga dinamai Badar Tsani, perang Badar kedua. Tempatnya di Uhud, cuma juga dinamai perang Badar. Tempatnya di Uhud juga dinamai perang Badar karena kelanjutan. Di perang Badar mutlak menang orang mukmin, orang muslim menang perang Badar. Dalam perang Uhud turun ayat minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian daripada kalian ada yang menginginkan akhirat, dan sebagian daripada kamu ada yang menginginkan kebahagiaan dunia. Minkum mayuridu dunya wa minkum yuridul akhirah. Sebagian daripada kamu ada yang menginginkan kebahagiaan dunia, dan sebagian daripada kalian ada yang menginginkan kebahagiaan akhirat. Itu bagaimana peristiwanya? Peristiwanya di perang Uhud, Nabi berpesan kepada para pasukan muslim, para tentara Islam, supaya tetap menempati pos markas yang ada di tempat yang lebih tinggi, di lereng-lereng, tapi milisnya tinggi. Sebab pada zaman itu senjata cuma panah, cuma pedang, belum ada tembak. Berarti kemungkinan bisa menang itu menempati pos-pos yang tinggi. Dipesan oleh Nabi pasukan Islam jangan meninggalkan pos yang posisinya lebih tinggi. Ketika perang berkecamuk, orang-orang kafir terlihat banyak yang mati dan berserakan sangu-sangu bekal-bekalnya itu. Karena sebagian orang Islam mengabaikan pesan Nabi jangan meninggalkan tempat markas yang lebih tinggi,
Karena sebagian tentara Islam melihat banyak harta jarahan, banyak musuh yang mati, sehingga meninggalkan pos. Ngarebuk dunia hartana tentara kafir semate. Sehingga sebagian tentara Islam mengabaikan pesan Nabi, jangan meninggalkan pos tinggi, karena melihat banyak jarahan perang, banyak hartanya orang kafir sama mati. Mereka sebagian meninggalkan pos karena ingin harta, karena ingin jarahan perang. Sebagian pasukan yang lain tetap berpegang teguh dengan pesan Nabi, tidak meninggalkan pos yang tinggi. Karena pesan Nabi harus diperhatikan, harus diugemi, kata orang Jawa. Harus dipegang teguh. Ini pesan Nabi. Berarti sebagian tentara Islam ada yang berpegang teguh dengan pesan Nabi, tetap menempati pos yang tinggi. Sebagian yang lain karena ingin harta jarahan, karena sudah terlihat orang-orang kafir sudah banyak yang mati, sehingga menginginkan jarahan perang itu, harta rampasan bisa diperoleh oleh mereka yang mengabaikan pesan sesuai dengan ayat minkum mayuritud dunya. Sebagian daripada kamu memang ada yang menginginkan dunia yang ini, yang meninggalkan pos, yang mengabaikan pesan yuritud dunya. Sementara yang berpegang teguh dengan pesan Nabi, tidak meninggalkan pos tempat markas, wa minkum mayuridul akhirah, dan sebagian daripada kalian ada yang menginginkan kebahagiaan. Buktinya apa? Berpegang teguh dengan pesan Nabi, tetap menempati pos penjagaan yang posisinya lebih tinggi. Sebab kalau posisi lebih rendah, senjatanya cuma panah sama pedang, otomatis yang ada di lebih tinggi mudah untuk memanah. Tapi kalau dari bawah ke atas sudah barang itu kecepatannya beda. Kalau senjatanya cuma panah, apalagi pedang. Pedang itu misalnya kalau sudah tidak mampu lagi, misalnya di sawataken misalnya atau dilempar, masih ada manfaatnya karena ada di tempat yang lebih tinggi. Itulah asbabun nuzul daripada ayat 152, minkum mayuridud dunya wa minkum yuridul akhirah. Sekarang tandanya. Apa tanda-tandanya seseorang yang mengkiblatkan niatnya akhirat? Dan apa tanda-tandanya seseorang yang menginginkan kebahagiaan dunia? Ada tandanya. Tanda-tandanya yang berkiblat akhirat, al-qalbul muqbilu alal akhirati la hasada wala takabbura wala adawata wala riya'a wala sum'atalah. Ini tanda seseorang yang orientasinya, yang kiblatnya, tujuannya akhirat. Orang yang tujuannya akhirat, kiblatnya akhirat, tujuannya akhirat, pertama la hasada. Tidak ada iri hati di dalam benaknya. Nyilak dari hasud. Nyilak dari bersih dari iri hati. Ini tanda pertama. Berarti orang itu kalau tujuannya akhirat, hasudnya nyilak, hasudnya bersih. Karena memang tujuan akhirat. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, wala takabbur. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak meremehkan sesama. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur. Pertama, tidak hasud. Kedua, tidak sombong. Yang ketiga, wala adawata. Yang ketiga, tidak ada rasa perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa persengketaan, tidak ada. Semuanya dianggap kawan, semuanya dianggap teman, kecuali satu saja musuh, setan. Orang yang kiblatnya akhirat, di dalam benaknya adalah tidak ada rasa permusuhan. Ketika dianiaya, dia mau mengalah dan milih ngalah. Ini amat sulit ini. Ya.
dalam urusan dunia, gelem ngalah dan milih ngalah. Ini tanda yang ketiga seseorang yang kiblatnya akhirat. Kapan orang baru kira-kira? Ngilingakin panditanya Mas Akobi sudah bereaksi. Nah, apa dua tokar tengkar? Laha saja wala takabur wala adawata. Memang manusia itu satu dengan yang lain nanti akan bertengkar. Manusia satu dengan yang lainnya, biarpun anak, biarpun istri, biarpun tetangga, biarpun teman akrab, biarpun kaca kental, nanti di akhirat akan berselisih bertengkar. Akan bermusuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum libatin aduun illal muttaqin. Al-akhillau utawi piro-piro kekasih yauma idzin ing dalem dina iku. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum utawi setengah al-akhila libatin maring setengah iku aduun sesatron, bertikai, berselisih, bermusuh. Kekasih, kanca akrab, anak, istri nanti di akhirat akan bertengkar, akan berselisih. Kecuali illal muttaqin, yang bersaudara sejati, yang berteman hakiki, hanyalah orang-orang yang bertakwa, hanyalah orang-orang yang takut kepada memang sejawat tujuannya akhir. Berarti akan langgeng, akan berkelanjutan, akan bersambung persaudaranya dunia akhir manakala sama-sama orang yang muttaqi. Dan inilah yang teman sejati, kawan hati cuma ini, illal muttaqin. Kalau istri, kalau anak, ini nanti akan bertengkar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum libatin aduun illal muttaqin. Para kekasih pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian satu dengan yang lain akan bermusuh. Anak, istri, tetangga, teman akrab di dunia nanti akan bertengkar, akan bermusuh. Kecuali satu saja, illal muttaqin. Kecuali yang teman sejati dari dunianya sampai akhiratnya hanyalah orang-orang yang bertakwa, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wala adawata, tidak ada rasa permusuhan. Tanda ketiga seseorang yang kiblatnya akhirat. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tanda yang keempat. Tanda yang keempat seseorang yang kiblatnya akhirat, wala adawata wala ria'ah. Tanda keempat tidak ada rasa pamer, apalagi ingin populer, tidak. Berarti lebih selamat dia menyembunyikan diri. Dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekan keburukannya. Menyembunyikan kebaikan seperti dia merahasiakan, menyembunyikan keburukan. Sama-sama disembunyikan. Kejelekan kalau ketahuan menjadi malu. Ya, kebaikan kalau ketahuan. Kalau kebaikan ketahuan, ini kalau orang berilmu supaya dicontoh, supaya ditiru, berarti menjadi uswah, menjadi teladan. Guru mengajarkan kebaikan, ulama mengajarkan kebaikan, abri contoh. Berarti niatnya memperlihatkan kebaikan itu supaya dicontoh, bukan dia. Supaya dicontoh. Menyuruh orang supaya dermawan, menyuruh orang supaya berbuat baik. Dicontohkan sebelum diucap, perbuatannya sudah menandai dia orang yang berbuat awal. Ini pertanda ilmu manfaat.
Sebab ilmu yang manfaat itu termasuk sebelum berucap untuk orang lain, dia sudah berbuat. Kalau tajam untuk orang lain, juga tajam terhadap diri sendiri. Kaplana orang mula pandir sekeras, tajamnya ke orang lain. Tapi kabar diri tumpul. Dakwah ceramah, tajamnya ke orang lain. Tapi kabadan kadiri naudzubillah. Kaprah kebonya kira-kira. Oh, pertanyaannya kaprah kebonya. Tak kena ngebele. Ilmu yang manfaat, orang cerdas yang hakiki, orang alim yang sejati, mula tajam ke orang lain, juga tajam ke dirinya sendiri. Ada nabe, sekitar ngamalaya orang badannya lain tepak lu. Kata orang Jawa, tepo sariro. Tepo tepak sariro awak. Engarso sung tulodo. Di depan sanggup menjadi teladan. Di depan sanggup menjadi sesuai dengan sabda Nabi, ibda binafsika thumma biman taul. Ibda ngawitono sira biman kelawan ibda ngawitono sira. Ibda binafsika kelawan awak dhewe sira. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kamu mengajak orang, sebelum kamu berucap dengan ajakan, dengan dakwah, dengan tabligh, ya. Sebelum itu hendaklah kamu memperbaiki diri, matepak abe tepo sariro, tepo tepak sarira. Ma bener abak lu sekitarnya ngamale orang. Artinya sanggup menjadi teladan. Termasuk orang-orang yang ditokohkan di kampung manapun, mereka yang ditokohkan, yang dianggap tokoh itu kalau sanggup menjadi teladan, sanggup menjadi itu benar-benar tokoh. Tokoh yang disegani, tokoh yang diurutkan apa? Benar-benar tokoh. Berarti tidaklah mereka yang ditokohkan itu sanggup untuk menjadi teladan. Tumpul. Ajak tumpul. Tajam ke orang lain juga tajam untuk badan kadiri. Silumrah sekaprah sebanyak tajam ke orang lain, tapi ke badan kadiri tumpul. Alhamdulillah. Ulang ngamale orang carpet dah benih. Fasih nah. Tapi tak pati nareken dirinya sendiri. Ini ibarat lilin. Lilin itu terak, tapi saya terak sekilelek nah. Apa saken lilin ala diri? Tabokar. Begitulah dai mubalek mula tajamna ke orang lain. Kabar kali ibarat lilin. Padang sekitarnya. Terak, ya. Tapi badan kadiri apa yang terjadi? Tabokar. Naudzubillah. Nggih. Ya, ngasa kubi. Ngapain kamu mengenai ngamalai taruhlah mendidik atau jadi pemimpin itu Pak? Perkataan daripada seanak ini Umar. Ucapan sahabat itu disebut athar, ya. Athar. Dawuhan Nabi disebut hadis, termasuk sunnah Rasul. Atharus sahabah itu dawuhan para sahabat. Para sahabat termasuk khulafaur rasyidin, kita diperintahkan untuk menjadikan teladan kepada mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang lazim disebut al-khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidin. Mereka jadi uswah, menjika jadi teladan karena kita diperintahkan oleh Rasul untuk menteladani mereka. Termasuk sholat taraweh. Kanjeng Nabi belum sholat taraweh. Sahabat Abu Bakar belum sholat taraweh. Belum ada istilah taraweh. Zaman kanjeng belum ada. Zaman Abu Bakar juga belum ada istilah taraweh. Barulah sampailah sahabat Umar. Karena dipandang perlu bulan Ramadan, ibu coba ke masjid sembahyang ke diri-diri.
Sebelah bocor lisan sembahyang gak diri-diri. Di bulan Ramadan itu. Karena Kanjeng Nabi cuma mengerjakan kila 4 malam, kila 6 malam ke masjid. Tidak ke masjid lagi di bulan Ramadan. Ketika sampai sahabat Umar, dipandang perlu, dirasa perlu untuk menghimpun orang-orang yang ke masjid itu untuk diajak jamaah. Jamaah sholat di bulan Ramadan yang disebut Qiyamul Lail. Yang kemudian sahabat Umar menugaskan salah seorang untuk jadi imam. Yakni imami sholat yang disebut sholat istirahat itu. Rawaha yurawihu tarwihan. Jadi kalimat taraweh itu bermula dari perbuatan halianya sahabat Umar. Yang menghimpun para sahabat untuk diajak Qiyamul Lail di bulan Ramadan, menugaskan salah seorang untuk menjadi imam. Seusai sembahyang, seusai sholat istirahat istiqomah taraweh, apa kata Sayyidina Umar? Nikmal bid'atu hadhihi. Nikmal bid'atu hadhihi. Ini kata Sayyidina Umar. Sebaik-baiknya bid'ah, ya inilah. Yang dimaksud adalah sholat taraweh. Karena Kanjeng Nabi belum mengerjakan, sahabat Abu Bakar belum mengerjakan, ketika sahabat Umar, para sahabat dihimpun untuk diajak jamaah sholat taraweh. Inilah sebaik-baik bid'ah. Nikmal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah. Inilah sholat taraweh. Mengapa kok disebut taraweh? Rawaha yurawihu tarwihan. Taraweh itu dari asal rawaha, artinya istirahat. Mengapa kau disebut istirahat? Istirahat itu oleh karena setiap 2 salaman atau 4 rakaat itu berhenti sejenak, disebutlah istirahat. Ada kalanya baca doa dan ada kalanya baca sholawat. Dan itu benar semuanya, tidak ada yang salah. Tinggal pilih yang mana kita. Asal mengerjakan. Kalau 20 rakaat berarti 4 kali atau 5 kali istirahat. 4 rakaat, 2 salaman, berhenti sejenak, berdoa dulu atau sholawat dulu. Berikutnya 4 rakaat, 2 salaman, berhenti lagi. 4 rakaat, berhenti lagi. 2 salaman, 4 rakaat, berhenti. Disebutlah taraweh. Rawaha yurawihu tarwihan. Lah, mengenai pertanyaan. Apa yang dimaksud Sayyidina Umar mengenai hal itu? Kepemimpinan termasuk jadi imam, entah dalam sholat, entah dalam masyarakat ditunjuk untuk sebagai panutan, jadi imam, jadi pemimpin. Orang yang jadi pemimpin itu sudah barang tentu sudah melalui proses pertimbangan. Ada aturannya, ada adabnya, ada tata keramanya. Semisal, ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah wafat, sudah barang tentu sepi kepemimpinan, belum ada. Kemudian para sahabat memperhatikan, mempertimbangkan, karena sahabat Abu Bakar lah yang diamanati Rasulullah untuk menggantikan posisi jadi imam ketika Rasulullah sakit. Berarti sahabat Abu Bakar ditugasi untuk menjadi imam. Ketika Rasulullah menugaskan sahabat Abu Bakar sebagai imam, ini mengisyaratkan sahabat Abu Bakar adalah afdhalus sahabah, paling utama-utamanya sahabat. Buktinya banyak. Ketika turun ayat idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Ini Kanjeng Nabi bersama sahabat Abu Bakar dalam gua. Turun ayat innallaha la tahzan. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini berarti menguatkan bahwa sahabat Abu Bakar sahabat yang paling utama. Termasuk sahabat Abu Bakar ditugasi untuk jadi imam ketika Rasulullah sakit. Kemudian ketika Rasulullah wafat, para sahabat mempertimbangkan siapakah gerangan di antara para sahabat yang lebih patut, yang lebih layak untuk jadi penggantinya Rasulullah. Kemudian sepakat
karena berbagai pertimbangan dan berbagai alasan, sahabat Abu Bakar lah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Menjadi khalifah ini selain menjadi kepala negara, otomatis menjadi kepala agama. Selain kepala negara, kepala agama. Kalau sekarang muncul istilah mudin, sing ngurusi orang mati. Nah, untung ya. Mudin itu dari mana asal mulanya? Imamuddin. Pamimpinnya karena saya ngurusi yang tadi cuma lampu kuno kaprana saya urusnya udah mati. Nah, berarti sebetulnya cuma istilah itu ya, cuma istilah. Kalau dulu perangkat desa ini ada istilah Jogoboyo, Jogoboyo, Jogotirto, ya Kebayan, itu istilah yang dulu. Joko Tingkir. Joko kali itu Jogo ya, Jogo begini Joko. Jogo. Ya, kaur ya, kepala urusan. Itu istilah-istilah. Jadi kepemimpinan di situ selain kepala negara, kepala agama. Berarti termasuk Sayyidina Umar. Karena sahabat Umar ini posisinya menjadi khalifah yang kedua. Sayyidina Utsman khalifah yang ketiga, Sayyidina Ali khulafa Rasyidin yang keempat. Kemudian yang juga menjadi populer yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Kalau Rasulullah taraweh cuma 4 malam atau 6 malam di masjid, belum taraweh ketika itu, namanya Qiyamul Lail. Ketika sahabat Umar 20, ketika Umar bin Abdul Aziz 36, nah berarti antara sholat taraweh, namanya taraweh ada yang mengerjakan 8, 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir, ada yang 39 dengan witir, yakni sahabat, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz 39 taraweh. Nah, berarti ini variasi beda-bedanya amaliyah dan itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah karena menjadi panutan semua. Menjadi imam, menjadi imam. Kita lanjutkan mengenai orang yang kiblatnya akhirat. Saya pertama tidak ada hasud. Yang kedua, tidak ada sombong. Yang ketiga, tidak ada permusuh. Yang keempat, tidak ada riya, tidak ada pamer, tidak ada ingin populer. Yang terakhir, yang kelima, wala riya'a wala sum'atalah. Tidak ada ingin populer. Selalu membenam diri. Selalu memendam diri. Apanya yang dipendam? Kebaikan-kebaikannya. Disembunyikan, menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan, sehingga ini menjadi orang-orang yang mukhlis, menjadi orang-orang yang ikhlas. Al-mukhlisu man, al-mukhlisu utawi wong kang ikhlas iku man wong akhfa kang nyingitake sapa mukhlis sapa man hasanatihi ing pira-pira kebagusane mukhlis man kama yufi kaya oleh nyingitake sapa mukhlis man sayiatihi ing pira-pira kelakuan olone. Orang mukhlis, orang ikhlas itu adalah seseorang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Jadi sama-sama irep. Kecuali untuk teladan, kecuali untuk ditiru, kecuali untuk diikuti. Sianya mah tokoh negara menjadi panutan. Jadi ada sesuatu yang mesti harus dicontohkan tanpa kata. Sesuatu yang mesti harus disertai selain perbuatan ada kata, ada keterangan. Sesuatu ada yang cuma kata tanpa perbuatan. Berarti
variasinya beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kaprahna ngaji itu biasanya cuma teori. Teori. Ketika praktek, coba ketika praktek. Cuma berapa persen kira-kira yang benar-benar praktek dari oleh ngaji, oleh belajar, oleh sekolah, oleh mondok. Coba. Non? Misalnya, ketika ngaji ajari sholat qobliyah ba'diyah. Coba ketika mulai kamu kona. Ketika sekolah ajari sholat duha, sholat berjamaah, sekolah mulai boleh. Ini tiada lain karena pengaruh na lingkungan. Mula lingkungan mendukung, otomatis noro lingkungan cukup pak nama ngalakoni otomatis noro bunte. Karena makna bapak ngalakon, biarpun sekolah anak tiap hari elate jamaah sholat duha. Ini tidak sunat. Cuma untuk latihan. Berarti sholat duha itu tidak sunat berjamaah. Tidak sunat. Cuma untuk latih. Supaya toman. Supaya biasa. Berarti tujuannya cuma latihan. Tidak boleh dirubah hukumnya. Sholat duha tidak boleh. Ya tidak boleh. Memang tidak disunatkan jamaah. Kalau jamaah itu cuma latihan untuk membiasakan supaya menjadi biasa, supaya jadi adat, sehingga perlu untuk dihimpun jamaah sholat duha di sekolah. Itu baik, bagus, ngalatih supaya toman. Cuma mula-mula pengaruhnya boleh. Noroe kanan kirina, noroe bapak mbuk. Nah, ini kenyataan. Dibilang apa kalau buat makna tanggal koni anak males aja nyalakan anak biar koni sekolah anak elate juga pada ya. Ulangi ya, tandanya seseorang yang kiblatnya akhirat, tujuan akhirat. Ulangi, tandanya lima. Pertama, la hasada, sungguh hasudna. Kedua, wala takaburo, suwung sombongna. Ketiga, wala adawata, suwung permusuhana. Yang keempat, wala tidak ada sumahnya. Yang kelima, tidak ada sumahnya. Tidak ada riaknya, tidak ada sumah. Sekarang keturana saya kiblatnya dunia. Wa minkum mayyuritul akhirah, minkum mayyuritul. Mungkin keturana tetengana saya tujuan dunia. Ya. Setujuan dunia lele maning gele balik sebaliknya berarti hasud, iri hati, sombong, permusuhan, pertikaian, sum'ah akan diikapi. Ento setujuan dunia, seorientasinya dunia. Dawuh Kanjeng Nabi, hubbul mali wasyarafi yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul bakla. Hubbul mali wasyarafi yumbitanin nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul bakla. Ini tetengerna orang setujuan dunia. Hubbul mali utawi seneng bondo dunya. Wasyarofi lan seneng kedudukan pangkat iku yumbitani bisa anukulake apa seneng dunya, seneng pangkat jabatan, an-nifaqo ing sifat munafik fil qalbi ing dalem ati kama yumbitu kaya oleh bisa nukulake apa almau banyu albakla ing sayuran. Cinta harta dan cinta jabatan, keduanya dapat menumbuh suburkan sifat munafik di dalam hati seperti air yang menumbuh suburkan tanaman. Tanaman suburna polana ese ramaing. Tanaman apa boy? Suburna oleh sebab ese ramaing. Lah mungkin sifat munafik
Sifat munafik, sifat nifak dalam aten to suburna polana seram kalawan seneng dunya, seram kalawan seneng jabatan pangkat. Itu dawuh Kanjeng Nabi, hubbul mali wasyarafi yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul bakla. Ento tetengerna orang tujuan dunya pasti nifak, pasti munafik, pasti ngakal-ngakal. Itu sudah barang tentu karena memang tujuannya dunya. Tujuannya dunia. Ulangi orang alim sih sabenerna. Nede kita catat supaya boleh sampai kabeh orientasinya, tujuannya, kiblana akhir. Karena pasti tak bisa nyaling, saya tak bisa belok, pasti kasan. Karena pasti kasan niate dari dunyana. Niati sejak mungkin ajak sampai kasalero orientasinya uli pasti kasan pasti ke akhirat maka niati al qalbul muqbilu alal akhirati hati yang menghadap ke akhirat itu pasti nyilak dari hasud, nyilak dari sombong, nyilak dari pertengkaran permusuhan, nyilak dari sum'ah, nyilak karena tujuannya lakasan. Segitana ka swarga seolah-olah swargana. Segitana neraka seolah-olah menyaksikan neraka. Karena lakasan. Seolah telah melihat. Seolah telah menyaksikan. Karena apa? Sudah berniat dari awal. Maka jangan sampai keliru niat. Kalau orang keliru niat orientasinya dunia ya kandas, belok jalan. Tanpa tujuannya. Sehingga mendapat sengsaranya di akhirat karena salah jalan, salah tujuan. Saya tuju kasaleru, saya tuju salah. Ulangi tafsirannya sabda Nabi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tafsirannya adalah al-alimus shodiqu. Tolong ditulis ya, ditulis ya, yang bawa pen, bawa kertas ditulis. Al-alimus shodiqu, orang alim yang benar. Al-alimus shodiqu, kaunuhu, karena yakunu kaunan, kaunuhu zahidan fit dunya, zahidan fit dunya. Zahidan fit dunya muqbilan ala akhiratihi, muqbilan ala akhiratihi. Mudah-mudahan yang ngaji semuanya ini ya berkiblat, bertujuan menghadapkan hati kita semuanya ke akhirat, menjadi orang alim yang sebenarnya. Al-alimus shodiqu kaunuhu zahidan fid dunya muqbilan ala akhirat. Tujuannya akhirat. Mula tujuannya akhirat, dunia entuk Allah diperintah untuk tunduk. Dunia entuk Allah diperintah untuk ngaladini. Sakabina sebode dunyanto Allah ditundukkan untuk ngaladini, untuk ngalayani orang sekiblan akhirat. Apa kata Allah kepada dunia? Ya dunya ukhtumi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Firman Allah ke dunia, wahai dunia, layani, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Berarti orang sekiblan yakin orang yang berkhidmat kepada Allah, yakni amal, yakni ibadah. Sehingga dunia diperintah untuk tunduk, untuk melayani. Wastakhdimi man khodamaki, wastakhdimi lanjalu oden lateni siro man ing wong istahmaki, kang ladeni sapa man ing sira donya, dan mintalah kamu dilayani oleh orang yang melayani kamu. Artinya apa? Orang itu mulai tujuannya dunia, pas ibu, repot dunia, tompak dunia, tompak urusan tailok mare, urusan tambah perang-perang, tambah banyak utangnya tambah numpuk. Ento mentugas tujuannya dunia. Memang diperintah oleh Allah, wastakhdimi man khodamaki.
untung-untung nah boleh sampean kapi ngaji untuk oning tujuannya kiblat nauli karena Allah memang menciptakan dunia ini untuk kita semua. Non surat Minkum mayuridun ya. Surat Ali Imran ayat 152. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Surat Ali Imran 152. Mungkin tertulis ya. So saya tulis. Oh ya. Mau saya tulis benih hadis ya, benih-benih Al-Quran. Terakhir, Al-akhilau yama idin ba'dun ba'din aduun ilal mutakin. Surat surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Ya, Mujadilah benar, Mujadalah betul, sama-sama betul. Mujadalah itu artinya perdebatan, mujadilah orang bebini saya mendebat. Berarti saya kemana? Oh, saya ini kira al-qalbul mubilu alal akhirati la hasada wa la takabur maqalah. Dauna ba'dul hukama, dauna ahlul hikmah. Ya bukan hadis. Maqalah. Berarti maqalah. Ya. Orang alim status ngajar oleh sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mualliminal khairon nas. Mungkin ditambahin Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal muqirri bidzambi. Innallaha satemene Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusholluna maca sholawat sapa malaikat alal mukirri ing atase wong kang ngakoni bidzambi kelawan dosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mukirri bidzambi. Artinya apa? Orang yang bertobat, orang yang beristighfar, orang yang laku salah, rumah salah itu oleh sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mukirri bidzambi. Nanti insyaallah innallaha banyak. Selain ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau ini ayat Al-Quran surat apa itu? Surat apa? Kalau pakai tak ingat? Al-Quran. Al-Quran tepatnya surat Al-Ahzab 156. 156 Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti menyusul perang-perang innallaha wa malaikatahu perang-perang. Nede ngaji terus supaya oning. Ya, macam-macam. Nah, mun ayat cuma satu, innallaha wa malaikatahu cuma satu kalau itu. Surat Al-Ahzab ayat 156. Mun dawuhna Kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mualliminal khairon nas. Dawuhna Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu 'alal mukirri bidzambi. Dawuhna Kanjeng Nabi. Nanti menyusul lain-lainnya. Nah, supaya kita tambah semangat sing ngaji ya. Alhamdulillah. Berarti tandana Allah mengendaki baik kanggo sampean kapi entuk epaoning urusan agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan Allah wa yakum sawasabil wallahu ala ma naqul wakil.